Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Miss Yo. Senang sekali saya bisa sharing dan berbagi lagi dengan teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya akan sharing lagi tentang permasalahan ekolali atau ekolalia yang sering dialami oleh anak penyandang autis maupun anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Teman-teman sekalian, ekolali atau ekolalia adalah sebuah kondisi di mana anak penyandang autis atau anak kebutuhan khusus lainnya sering mengucapkan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Dalam hal ini, anak-anak sering mengucapkan ucapan dari lawan bicaranya. Nah, teman-teman sekalian, kalau pada video sebelumnya saya sudah sharing tentang faktor penyebabnya, maka pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana saya menangani atau mengatasi permasalahan ekolali atau ekolalia pada anak penyandang autis, anak terlambat bicara, ataupun anak hiperaktif dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Tips yang akan bagi atau trik yang akan saya bagi ini teman-teman sudah saya lakukan kepada anak-anak dan puji Tuhan hal tersebut berhasil. Saya kasih contoh pada salah satu anak berkebutuhan khusus, yaitu anak terlambat bicara yang pernah saya tangani dulu. Jadi anak tersebut berusia sekitar 3 menuju 4 tahun ketika bertemu dengan saya waktu dulu. Ibunya membawa dia kepada saya, kemudian meminta tolong saya untuk menerapinya, mengatasi permasalahan ekolali yang dihadapinya. Jadi waktu itu permasalahan ekolali yang dihadapinya di mana dia tidak bisa berkomunikasi satu arah maupun dua arah dengan baik karena dia sering mengucapkan ucapan atau perkataan ataupun kalimat yang diucapkan oleh orang lain, dalam hal ini lawan bicaranya, baik orang tuanya, saudaranya, maupun juga asisten rumah tangga yang menolong atau menangani anak kebutuhan khusus tersebut di kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, hal lain juga yang sering yang dia alami atau yang dialami olehnya, yaitu yang kedua, dia sudah pintar membaca, teman-teman. Jadi waktu bertemu dengan saya, dia sudah bisa membaca, teman-teman. Bagus banget. Tetapi sayangnya dia tidak mengerti isi bacaan. Jadi kalau ketika kita tanya apa yang dibacakannya, misalkan dia membaca buku, waktu itu saya pertama kali bertemu dengannya dan saya mengetes kemampuan dia membaca sekaligus ingin tahu apakah dia mengerti isi bacaannya. Lalu saya tanya, misalkan saya tanya kepada dia, coba kamu baca ini. Lalu dia baca, Budi sedang bermain bola. Lalu saya tanya lagi, siapa yang sedang bermain bola? Dia tidak menjawab Budi, tetapi dia malah balik bertanya lagi, siapa yang sedang bermain bola? Nah, teman-teman sekalian, itu adalah permasalahan ekolali juga, karena memang dia mengalami ekolali dan di satu sisi dia juga tidak mengerti isi bacaan atau dia tidak memahami bacaannya. Jadi reading comprehension atau pemahaman bacaannya kurang. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan ekolali yang dialami oleh anak penyandang autis maupun anak hiperaktif, anak terlambat bicara, dan anak berkebutuhan khusus lainnya? Yang pertama, caranya adalah kita harus melakukan generalisasi kepada setiap program atau materi pembelajaran yang sudah dikuasai oleh anak di dalam ruang terapi atau di dalam kelas secara one on one atau satu guru, satu anak di luar kelas. Dalam arti generalisasi tersebut bisa kita lakukan di luar kelas dengan orang lain, misalkan dengan guru yang lain, kemudian dengan orang tua, dengan saudara. Bila anak sudah mampu melakukan generalisasi dengan orang tua maupun saudaranya di dalam ruangan rumahnya yang berbeda-beda selain di dalam ruang kelas atau ruang terapinya, baik itu di kamar maupun bila anak mempunyai ruang terapi sendiri,
kita bisa melakukan generalisasinya di luar ruang terapi tersebut atau di dalam ruangan lain di dalam rumah. Bila anak sudah bisa menguasai keterampilan generalisasi di luar kelas atau di ruangan lain di rumah, kita juga harus melakukan generalisasi di luar rumah. Artinya kita mengajak anak untuk berinteraksi dengan anak lain di luar rumah, seperti teman-teman sebayanya di sekitar rumah, mungkin tetangganya, ataupun juga dengan orang dewasa lainnya di luar rumah. Kalau boleh saya seringkan atau saya sarankan di sini, mungkin lebih mudah kita mengajak anak untuk melakukan generalisasi dengan orang dewasa. Jadi orang dewasa akan lebih mengerti atau memahami. Lalu kemudian kita mengajak anak untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Orang dewasa bisa juga lebih tua, atau artinya sepantaran dengan orang tuanya, atau bisa juga anak yang lebih dewasa mungkin sekitar 10 tahun ataupun juga 9 tahun atau 12 tahun dan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, generalisasi adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Karena generalisasi merupakan satu tahapan di dalam terapi di mana kita memperluaskan keterampilan anak yang sudah dikuasai di dalam ruangan ke luar ruangan atau dipraktekkan secara langsung. Jadi anak bisa melakukan atau mempraktekkan langsung apa yang sudah dikuasainya. Jadi dia tidak kaku, dia tidak akan terlalu jadi anak tidak kaku atau terlalu strict dengan apa yang kita ajarkan, tetapi dia bisa berkembang secara natural, teman-teman. Dia bisa belajar dari lingkungan secara langsung, sehingga dia bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang baru tanpa harus kita ajar atau kita tutorial. Nah, teman-teman sekalian, cara kedua yang harus kita lakukan untuk mengatasi anak dengan permasalahan ekolali adalah kita tidak memberikan bantuan secara langsung atau terus-menerus setiap saat. Contohnya teman-teman, bantuan secara langsung itu berarti teman-teman tidak melakukan bantuan atau memberikan prompt secara langsung. Misalkan kalau misalkan kita mengajar dia berbicara, kita jangan terus-terus melakukan prompt dengan cara memberikan bantuan verbal, yaitu bantuan secara langsung. Jadi memberikan bantuan verbal langsung kepadanya. Misalkan kita bertanya kepadanya, nama kamu siapa? Lalu kita bilang lagi kepada dia, nama saya John. Lalu dia akan menjawab, nama saya John. Nah, teman-teman, bila hal tersebut kita ajari dengan cara memberikan bantuan secara langsung, lama-lama anak kesulitan atau anak bingung, atau anak belajar bahwa berbicara itu atau berkomunikasi itu meniru semua ucapan kita. Nah, hal tersebut harus kita hindari. Kalau kita mau memberikan bantuan secara langsung atau secara verbal kepada anak, mungkin kita bisa mengubah warna suara kita. Misalkan kita tanya nih, nama kamu siapa? Lalu kita mengubah nada suara kita seperti anak-anak atau lebih berat, supaya dia merasa atau dia melihat perbedaan suara. Dia mendengar perbedaan suaranya. Misalkan kita bantu dia dengan menjawab, nama saya John. Nah, dia akan melihat atau mendengar perbedaan suaranya. Dia akan belajar bahwa ketika saya meniru ucapan mama atau ucapan terapis atau ucapan guru, yang akan saya tiru adalah suara yang terdengar seperti suara anak-anak, atau suara yang ringan, atau suara yang berat. Itu bisa kita lakukan. Atau juga bantuan secara langsung adalah kita meminta tolong orang lain untuk membantu anak menjawab pertanyaan kita. Jadi ada seseorang yang sigap untuk menolong kita menjawab pertanyaan kita, menolong anak menjawab pertanyaan kita. Misalkan ketika mamanya tanya, nama kamu siapa? Papanya bisa menolong anak untuk menjawab, nama saya John. Nah, teman-teman sekalian, cara yang ketiga juga untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus yang mengalami ekolalia, baik anak penyandang autis, anak terlambat bicara, anak hiperaktif, dan anak kebutuhan khusus lainnya, adalah mengajar anak bermain.
Teman-teman, permainan yang paling baik atau efektif untuk mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus yang ekolali ini bisa berbicara dan mengerti komunikasi adalah bermain pretend play atau permainan berpura-pura. Kita bisa membuat skenario singkat, lalu kita kalau anak sudah bisa membaca, kita membuat kalimat atau ucapan yang harus dia ucapkan dalam tulisan, lalu kita meminta tolong atau kita mengajar anak untuk membaca tulisan tersebut, atau kita bisa meminta tolong orang lain, misalkan entah itu papanya atau mbaknya ataupun orang tuanya. Jika kita sebagai terapis, kita bisa minta tolong orang tua untuk menolong kita mengajar anak untuk berbicara kepada kita, melakukan komunikasi dengan kita saat kita mengajar anak untuk bermain pretend play. Contohnya, saat kita mengajak anak untuk bermain pretend play dokter-dokteran. Nah teman-teman, kita bisa meminta tolong orang tuanya atau mbaknya untuk mengajak anak berkomunikasi dengan kita, menolong, membantu untuk menjawab pertanyaan kita, menolong anak menjawab pertanyaan kita. Misalkan kita menjadi dokter, lalu anak menjadi pasien, lalu pura-pura ketuk pintu. Kita jadikan aja ruang terapi atau ruang belajar sebagai ruang dokter. Atau misalkan kalau anak nggak punya ruang terapi atau ruang belajar pun nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai kamar anak atau kamar tidurnya, lalu ketuk pintu, misalkan datang, lalu siapa, kita sebagai dokter datang, nanti ada mbaknya atau mungkin kalau misalnya kita sendiri ibunya yang melakukan pretend play bersama dia, bermain bersama dia, mungkin papanya atau mbaknya, atau kalau kita terapis kita bisa minta tolong mamanya untuk menjawab, misalnya saya, silakan masuk, silakan duduk, lalu kita tanya, kamu sakit apa? Terus misalkan ada yang menolong anak untuk menjawab, saya sakit panas, begitu. Nanti kita tanya, sudah berapa lama? Misalkan jawab lagi, sudah 2 hari dok. Lalu kemudian tunggu ya, saya periksa. Nanti kita pura-pura periksa. Lalu setelah itu kita kasih obat. Ini obatnya. Kita bisa minta tolong lagi orang tua untuk bertanya, obatnya diminum berapa kali? Lalu kita jawab, obatnya misalkan obatnya diminum 2 kali. Terus kemudian kita bisa mengajar anak untuk mengucapkan terima kasih atau bertanya lagi tentang obat. Misalkan obatnya pahit nggak dok? Nanti kita jawab lagi, oh enggak kok, nggak pahit, ini sirup manis rasanya. Lalu kemudian misalkan kita bantu lagi anak menjawab, oke dok, terima kasih dok, dan yang lainnya. Jadi di dalam kita mengajari anak bermain pretend play, kita sudah mengajari dia komunikasi 1 arah maupun 2 arah dengan baik, teman-teman. Karena anak-anak ekolali kan sebenarnya mereka sudah bisa berbicara, tetapi mereka tidak tahu mengucapkan kata-kata pada konteks yang benar, tapi mereka hanya meniru ucapan orang lain. Nah, kesempatan itu kita bisa mengajar anak untuk berkomunikasi 1 arah maupun 2 arah melalui permainan pretend play. Nah teman-teman sekalian, trik yang berikutnya adalah kita mengajar anak untuk membaca buku. Jadi membaca buku adalah cara yang paling efektif untuk mengajari anak berkomunikasi, bercerita, maupun berimajinasi dengan buku yang dibacanya. Teman-teman sekalian, ketika kita mengajari anak membaca buku, kita bisa mengajak anak untuk bertanya tentang tokoh-tokoh di dalam buku yang dibacanya, perasaan tokoh, situasi yang dihadapi oleh sang tokoh. Kemudian kita bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan anak. Misalkan kalau kita baca buku tentang Cinderella. Cinderella sedang merasa sedih karena sepatu kacanya tertinggal. Lalu kita tanya kepadanya, gimana perasaan Cinderella? Lalu anak menjawab, sedih. Lalu kita tanya lagi, kalau kamu sedih karena apa? Misalkan dia bisa menjawab, ditinggal ibunya, atau sepatunya juga ketinggalan, dan yang lainnya. Nah teman-teman sekalian, demikianlah cara singkat atau sharing yang bisa saya seringkan tentang tips atau trik
untuk mengatasi permasalahan ekolalia pada anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang autis, anak terlambat bicara, maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan isi pada kolom komentar, ataupun ada sharing dari teman-teman tentang permasalahan ekolali ataupun permasalahan lain yang dihadapi oleh anak penyandang autis ataupun anak kebutuhan khusus lainnya. Silakan isi pada kolom komentar, dan tentu saja terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.